Kenapa jadi lemes? Habis naik turun, tapi Iya. turunnya tuh lompat Landing itu Pak namanya Pak. landingnya nggak smooth. Tegang nggak? Enggak ya? Oke, Ya, kita ganti masuk ya. ke dalam game terakhir untuk kedua belah tim ya. Ini Oke. yang bakal jadi penentuan juga siapa yang bisa ngedapetin points lebih besar pastinya. Wih. Karena dengan pemilihan yang cukup tidak terduga dari Anarchy Hoshi, Dewa United Esports harus memaksimalkan hal ini, memaksimalkan hero-hero yang mereka miliki untuk ngebuat tim fight-nya juga jadi lebih sustain. Dan kalau ngomongin dari damage, berarti untuk Dewa United mereka punya Julian sama Moskop ya. Betul, ada 2 damagernya ya, jadi masih lebih safety dan jangan lupakan farming pattern dari si Sutsujin yang bahaya karena Dapat loh, Ray. ya karena secara untuk farming patternnya lebih cepat kan, kayak typically assassin buat bisa farming juga. Kalau dulunya iya mungkin Fredrin bisa juga. Iya, iya. Dan ingat ini retribution ya. Jadi memang harus lebih berhati-hati lagi karena Little Wonder aja tadi udah sempat diamankan. Tapi secara itemization pun ini Predator bakal tanky banget ya, Om. Ya, dia memainkan emblem tank dan yang menarik iya, adalah betul. battle spell yang dipergunakan untuk Sorizo ini udah bukan revitalize ya. Oh, FF Rocket? Tapi nampaknya Idok akan terkena first blood. Untung aja nggak ada damage yang didapatkan. Tapi lihat di arah bottom lane, Tyrant versus everybody. Gak bisa bertahan karena damage yang besar dikeluarkan oleh Sorizo. First blood di tangan dari seorang Sorizo atas Tyrant. Ya. Nah, ini lebih aktif jelas buat Dewa karena mereka punya power di early game. Sedangkan Arki Hoshi ini masih akan menunggu dulu untuk jadinya nanti kan si Skyler. Dan dengan hero-hero yang sudah terlihat seperti ini, dimainkannya Gatot Kaca dan juga Aurora di tengah. Kalau kena dari Unbreakable-nya, ini bisa dipastikan Frostbreeze juga bakal masuk. Betul. Jadi berbahaya banget sih untuk Aurora kali ini. Sama-sama punya posisi sebenarnya untuk kedua belah mid laner. Jadi ketika masuk ke arah team fight, ini benar-benar harus bisa dikalkulasikan dengan baik. Efek apa saja yang udah keluar dari masing-masing player. Karena kalau enggak, kedua jungler mereka akan lebih mudah tertangkap. Terutama untuk Fredrin nih, hero jalan kaki yang dibawakan oleh Araki Hoshi. Oke, tapi dia berani banget untuk ngebawa Sorizo depan sana. Dia bisa berikan dan Tyrant kali ini langsung menuju ke arah belakang bersama dengan Idok. Berikut tangan dikeluarkan. Mencari di mana Roy berada dan itu dia hantaman pada tumpul. Dengan ada seorang Darren Black Dragon Turtle yang sudah fokus zoning atas badannya Turtle yang tercolek. Ternyata tim fight terlalu lama, terlalu sustain dari tim RRQ. Buat termasuk dari tim RRQ, mereka nampaknya harus ulur sedikit sebelum menuju ke arah Turtle. Oke, apakah ini masih mau coba untuk dikontes lagi atau akan dilepaskan saja dengan Susujin yang juga udah memegang purple buff kali ini? Dia masih harus cari ke arah orange buffnya, tapi lihat untuk situasi dan kondisinya, ini masih sangat possible ya Om. Yap, dari Dewanya juga mereka masih reset ya tadi meskipun mereka sempat buat dapetin point kill. Dan ini sudah mulai mendekat kembali nih dengan apa yang dilakukan oleh Dewa. Jangan lupa NSI sakit banget, tetapi Susujin di zoning out terlalu jauh di depan sana. Dengan tidak boleh takut terasa untuk bahkan Retribution kembali membalaskan dendam bahkan Wow. kehilangan Sorizo dengan Appraise Sword dipentung kepala di depan sana membuat terlalu dari tim RRQ. Mencoba untuk membalikan kembali, mencoba men-take over menuju ke arah Purple. Ternyata Susujin kali ini deny rotasinya oleh seorang Muelza. Ini susah banget ya buat Susujin bisa masuk ke arah manapun. Memang dapetin 1 poin eliminasi, tapi akhirnya untuk masuk ke arah objektif ini akan sangat berat buat Susujin. Oh, ternyata ini kali kedua juga ya dipakai dengan Sutsujin ternyata buat Fredrin. Dan ya bicara soal bagaimana garis depannya untuk bermain front to back, untuk nabrak nantinya. Karena ada Gatot Kacanya, Unbreakable ini akan menjadi spell yang menyebalkan nantinya. Untuk bisa dihadapi dengan Fredrin. Memang bisa mungkin untuk menahan sedikit damage tapi dengan follow up damage di belakang, Aurora yang bisa langsung meniup dan memberikan efek frozen. Itu yang akan berbahaya. Ya, dan jangan lupakan juga ini untuk posisi Watt yang sejauh ini belum terancam sama sekali. Berbeda dengan game yang kedua, dia benar-benar dihabisin, dibatasin banget pergerakannya. Tapi untuk di game kali ini, masih cukup adil bagi kedua belah gold laner. Mungkin yang gak adil di bagian mid lane sih dari Mueza. Yang dia harus benar-benar berhati-hati sebagai sosok Gatot, dia harus tahu timingnya tepat. Dan mungkin akan nyimpen ultimate-nya hanya untuk perebutan objektif. Iya, untuk bisa mengganggu juga ke Sutsujin ya. Biar belok ke sana juga tapi oke, 3 lane, 4 lane. Yang terjadi sekarang bagaimana dari Arke Hoshi-nya? Kalau mereka mau mendekat juga, mereka harus bisa paham bagaimana mereka memainkan tank jungler. Wow, dan ini dia fakta yang bisa kita saksikan by aplikasi Barcopay. Skylar menjadi peraih GPM tertinggi dalam 5 season terakhir dengan 1160 GPM. Mengalahkan rekor sebelumnya milik Eman dengan 1142. Oh, tapi sekarang tim fight dia sebenarnya bakal coba untuk dipaksa lagi. Oh, mulai satu perang di depan sana. Apreso telah dikeluarkan tapi tidak berhasil mengangkat siapapun di depan sana. Bahkan out of nowhere. Idok yang ditumpangi oleh seorang Watt.
berhasil mendapatkan poin kill dari engage yang gagal diberikan oleh tim RRQ. Dan bahkan di depan sana, Enhanced bisa sangat-sangat memberikan Sosujin poin kill. Dan itu berbahaya, Sosujin harus mundur ke arah belakang. Ya, tidak ada idok ya untuk beberapa saat ke depan. Masih harus kembali terlebih dahulu. Dan ini memperbesar kemungkinan untuk Turtle bisa disecure oleh Dewa United. Secure begitu saja, tapi lihat hantaman pada tumpul. Kali ini gak terlalu berarti. Bahkan Dair di depan sana mencari siapa yang bisa dijikat dan hajar. Nampaknya tidak ada. Karena dengan adanya Dair yang Black Dragon Transform, tugasnya untuk zoning out Ray. Sedangkan Ray punya terlalu banyak cara untuk dia bisa kabur dari Black Dragon Transform. Ya, ini langsung aja tukarkan kode di aplikasi GoPay buat kalian. The voucher cashback 50% dan balik lagi. Dalam gamenya 3/2 dari segi eliminasi. Kita ngeliat objektif yang udah mulai dikumpulkan sama Dewa United sampai ke arah 2 turtle. Tapi secara turret, mungkin bagian bottom lane terlebih dahulu nih. Karena Wattnya akhirnya bisa ngedapetin 1 poin eliminasi. Masih imbang sih Om dengan Skylar. Ya, tapi mungkin sekalian dapetin tadi plating gold di atas juga sih. Yang menurutku ini bisa buat dia jauh lebih cepat juga Oke. menyelesaikan item. Tapi untuk tim fight besarnya menjadi misteri sekarang untuk RQ Hoshi. Karena mereka bisa dipegang jelas dengan Gatot bersama dengan Aurora juga. Dan bahkan untuk Julian, ada Bloodwings di sana dan juga punya satu Swift Crossbow. Berhadapan dengan Predin dengan full tank memang, tapi 4 keunggulan gold sekarang untuk Dewa. Theory of everything terlalu sakit dan Idok di depan sana bukan coba dimakan. Free hit dari sosok Sosujin. Di depan sana membuat para pasukan dari tim RRQ terpecah 2. Muesa terperangkap karena damage dari Skylar gak bisa dibendung. Tapi dapatkan Sosujin juga harus tumbang dengan instan. What? Langsung menancapkan Sosujin ke jantungnya. Tergeletak di depan sana pertukaran ke arah jungler dan juga menuju ke arah roamer. Tidak adil. Tidak adil pastinya. Apalagi ini Sosujin yang punya peran besar dari perebutan objektifnya. Tapi sekarang, Skylar Skylar. langsung triple mundur. Harus respect, tapi nampaknya di depan sana. Sorry, so fans everybody fokus ke atas Skylar. Masih bisa bertahan bahkan dari super rawat. Terus dapat satu point kill. Terperangkap di depan sana. Buat ke jalan untuk pulang. Shutdown di tangan seorang Tyrant. Tapi nampaknya Ray dengan enhanced sword yang dia miliki berhasil menghindari damage yang diberikan oleh seorang Tyrant. Tyrant, Red bisa dikeluarkan menunjukkan seorang Sosujin is coming. Dengan adanya Winter kali ini pasif dari Case berhasil menyelamatkan dirinya, tapi tidak terlalu lama. Winter gratis yang bisa membuat Case bertahan, tapi dengan long team fight di arah bottom lane, buat para pasukan dari tim Dewa mendapatkan keuntungan lagi. Oke, keuntungan yang cukup terasa ya. Long team fight atau overextend Om? Hampir overextend tadi. Hampir ya. Hampir banget dan ya nyaris. Tapi mereka berhasil untuk dapetin point kill juga. Jadi masih bisa survive ternyata tadi buat Ray. Sehingga untuk Turtle ini bisa jadi diamankan. Bunuh. Theory of everything. Damage yang diberikan terhadap seorang Watt membuat dia linglung di depan sana. Udah gak ada kesempatan untuk bisa bertahan. Dan memang Skylar dengan kondisi kali ini dengan 2 item yang sudah di tangan dirinya. 6.000 gold. Dia benar-benar menggila di depan sana. Ya, terlalu menyakitkan sih buat sekarang. Dan sekarang tugas dari Dewa United juga untuk ngedapetin objektif yang ketiga menuju ke arah Perfect Turtle. Masalahnya, Black Dragon Form akan langsung dibuka. Buka. Dia mencari di mana Ray berada. Tapi nampaknya The Power of Retribution kali ini gagal untuk mendapatkan Turtle yang berikutnya. Petrify Gaming bersama dengan combo combro diperlihatkan di luar sana. Tapi damage yang terlalu besar membuat Darren harus tumbang Wesa. Dengan ada Avatar of Guardian membuat para pasukan dari tim RRQ kembali memakan korban 1 jiwa dari Dewa. Oke, sudah mulai berbalik nih untuk kondisinya. Kita ngelihat memang ada split push yang mau dibuka Oke. tapi Case ketika ditempel oleh sosok seorang Freddy udah gak ada jalan untuk pulang. Tapi Skylar kali ini bakal coba dihajar oleh seorang Soriso. Jalan terakhir aja memberikan damage dan Idok selalu menjadi penghalang dari seorang Soriso bisa mendapatkan poin ke atas Skylar. Karena kali ini kondisinya Soriso akhirnya aware kalau dia masuk lebih dalam lagi sudah dipastikan nyawanya akan terangkat juga. tempo yang dijaga cukup cepat nih dari RRQ Hoshi Om. Dan juga dari Dewanya yang sebenarnya ini selalu buat ada engage ya. New record game tercepat di EPL Indonesia season 14 di game yang kedua. RRQ versus Dewa kali dengan 9 menit 44 detik dan gua bertanya-tanya siapa yang bisa ngalahin rekor ini? Ini terlalu cepat sih Bang Waji. Di bawah menit 10 bosku. Di bawah menit 10 masuk ke 9 menit dan audience predictions masih sepertinya 90% untuk RRQ Hoshi. Tapi kalau ngomongin RRQ untuk menuju ke arah audience prediction, Kingdom ini memang nggak bisa bohong walaupun dia dalam under kondisi pun. Tetap ya. RRQ tetap punya percentage
hampir di atas 50% selalu. Ya, powernya memang bukan cuma ada di arah player, tapi dari para supporter juga. Parah. Cuman sekarang ini yang harus mulai dijaga juga sama RK Hoshi. Jangan sampai kejadian lagi di game yang pertama ketika mereka udah pegang kendali di arah early game. Jangan sampai ada overextend atau over adrenalin yang harus terjadi. Ya, tapi ini nggak ada keunggulan sama sekali sih untuk kedua-duanya bahkan ya. Dimana di early-nya ternyata bisa disetarakan juga dan sekarang mereka akan berlomba untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dan kehadiran dari Skyler gitu. Jadi titik tumpu utama untuk RQ Hoshi sekarang. Karena dengan bermain di bagian belakang dengan ada Fredrin dan juga Edit, mereka cukup nyaman ini untuk bisa melakukan start selama gak tumbang nih untuk barisan depan mereka. Oke, ini adalah saatnya Watsi screening dengan adanya Spear of Distraction-nya. Dan itu dia. Di arah mid lane, one bad situation. Ray fokus ke arah seorang Dairon. Lot telah terbuka, dancing Lot mainkan tapi what? Tercolok pick up oleh seorang Skylar. Kali ini Rincia, flicker power defensif. Target utama mereka menuju ke arah seorang Skylar yang masih bisa bertahan di depan sana. Buat para pasukan dari tim RRQ, dia sangat kuat dengan Dancing Ward dan akhirnya diresetisasi begitu saja. Ya, sebenarnya RK Hoshi lebih unggul dari segi kuantitas, tapi mungkin dengan Idok yang masuk. Langsung ada Retribution. Masih mendapatkan Lord, TikTok juga bakal tumbang di depan sana. Skylar is coming. Jangan sampai ada yang bisa menahan badan karena suara Skylar. Karena terlalu sakit dan banget di depan sana. Dairon mencoba untuk mendapatkan Soriso. Free hit karena Mueza dipegang itu saja. Dan hilang, tak ada jalan untuk pulang. Mueza kali ini pun juga nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Karena Dairon dengan buntutnya yang tajam Dragon Tail-nya. Terlalu sakit. Sakit juga ya ternyata untuk Yusufnya sendiri berhasil menguras. Bahkan itu sampai ke arah Mueza pun ya. Dan memang kalau kita ngomongin perebutan objektif Retribution. Ini selain dari memang Retribution yang selalu on point ya. Cuman dibantu juga dengan zone out ke arah Setsujin. Benar, dan juga ada Enhanced Sword ya untuk bisa menghindari damage tadi. Yes. Ya, dan ini dari perolehan goldnya memang yang cukup unggul. Ini ada di tangan dari Free. Jadi mungkin keunggulan itemnya ini harus bisa didapatkan dengan dapetin ya objektif tadi dan terbayarkan juga. Oke, tapi Mueza, what are you doing? Apakah ini hanya cuma buying time belaka atau distraction kah? Karena lihat yang dia lakukan hanya memberikan nyawa terhadap seorang Skylar karena dia punya entropy, dia punya purify, dia bisa menghindari avatar of Guardian dan sedangkan Mueza hero jalan kaki kali ini. Iya, jadi kalaupun tadi berhasil loncat dapetin ke arah Skylar, mungkin nggak bakal jadi eliminasi. Dan dia sendirian. Yap. Itu satu poin yang berbahaya banget sih untuk seorang Mueza. At least harus ada Watt dan nggak bisa mengandalkan Spear of Destruction aja pasti ya. Dan dari tadi juga Dairon ini benar-benar bisa melakukan tugas dia ya. Ya. Zoning ke belakang untuk nyari mid laner dan bahkan EXP-nya terkadang juga bisa di zoning dengan dia. Jadi RQ mereka secara objektifnya mereka bisa mengusir mundur Dewa United. Tapi Dewa bukan tanpa perlawanan juga. Kita melihat bagaimana DPS untuk Ray juga. Setelah melepaskan semua enhance-nya dia, itu sakit banget tuh buat basic attack-nya. Terasa banget ya. Dan Wave ini di bagian bottom lane juga udah berhasil didorong kali ini. Ngasih distraksi tambahan lagi buat RQ Hoshi. Dan belum ada yang mau ngebuka ke arah team fight-nya juga. Mereka dalam kondisi yang cukup stabil buat sekarang. Butuh daya dobrak yang lebih besar. Dengan adanya Lord mungkin. Dengan adanya outer threat di area mid lane mungkin. Karena sama-sama belum bisa dihancurkan. Ya, dan ini Skylarnya memang benar-benar kaya banget loh. Kaya Skylar. banget bos, udah 2 game dia kaya banget begini 10.000. Ya, itu udah mau item terakhir ya buat Skylar. Tapi ya Moskov juga masih ada kesempatan untuk bisa mungkin melumat ya di barisan depan, tapi butuh waktu jelas. Ada Fredrin, Edit, cukup sulit dan lama dan takes time memang untuk bisa langsung di melt off dibandingkan dengan kalau memang ada Nathan di belakang yang free hit. Ya ada nih dari seorang Idok ya. Yang Oke, benar-benar Skylar, lihat damage-nya. Hanya pukulan biasa. Membuat para pasukan dari tim Dewa mereka hampir porak-poranda. Dan bayangkan kalau di depan sana, frontliner mereka seperti Mueza, Floriso, itu udah pasti dilumat sama Skylar. Dan Skylar cuma butuh penjagaan garis depan. Udah, jadikan diri dia di belakang, backline dan biarkan frontlinernya bertugas untuk memberikan badan untuk seorang Skylar. ya frontline di tangan seorang Idok mungkin ya. Atau bahkan dari Setsujin ini juga bisa berperan sebagai frontliner. Dan ya tadi dengan satu source skill saja, itu langsung ngebuat 2 frontliner dari Dewa United bisa pulang. Dan kalau terjadi lagi, ini bakal jadi bahaya. Mereka mencarikan seorang Mueza yang coba dilahap dengan saat ini sama seorang Skylar free hit dari belakang. Sekalipun Soriso masuk, tapi Case mencoba untuk menekan seorang Skylar dan gagal. Nampaknya membuat Soriso harus tumbang di depan sana menjadi tumbal. Karena dapat kill dari Skylar dan bahkan Dairon. Buying time semaksimal mungkin. Case dengan adanya Winter yang gratis tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka membuat Skylar berada di garis depan dengan adanya triple kill. Dan berhasil mendapatkan sosok dari Case, Soriso, Ray, dan bahkan Mueza.
Masih sempat ternyata ya untuk dapetin karena triple kill dari sana Skylar. Dan sekarang KDA-nya mencapai 7-0-3. Kesempatan yang udah mulai terlihat bagi RRQ Yoshi untuk mengendalikan permainan di game kali ini. Dan Wah. justru dari Dewa United yang harus cari cara. Apa Om caranya? Caranya ya pick off sih. Coba buat main pancing dulu misalnya ya Black Dragon Bomb dikeluarkan. Mereka bisa coba buat mainin Darren-nya. Atau kalau mau ya mereka bisa coba buat langsung targeting ke belakang. Meskipun itu bukan opsi yang menarik banget ya. Karena Skylar pasti punya entropy juga tadi. Dan ini damage yang diberikan dari Skylar sudah terlalu besar. Ya. Dan bahkan masih dengan 6 item. Wishing Lantern menjadi item terakhir dia. Oh, jadi memang bisa banget ya buat nge-meltdown sisi front line-nya. Purify juga ready di tangan sana Skylar. Lure-nya juga akan segera masuk menghabiskan satu persatu base red dari RRQ Hoshi semakin mendekat menuju kemenangan. Menuju ke arah kemenangan di depan mata. Bahkan Lordnya dengan sangat sigap diselesaikan oleh Super Out Supriyadi. Tapi jangan lupakan, Super Wave Minion masih di depan sana. Dan initiate power belum ditunjukkan oleh tim RRQ. Ya, Wave ini bakal coba untuk didorong terlebih dahulu di area mid lane ataupun bagian bottom lane. Karena RRQ Hoshi belum berhasil mendapatkan inner turretnya. Tapi harusnya ini bukan jadi hal yang sulit. Kita tahu powernya sudah dibawa. Kotel game tidak bakal lihat Skylar yang membuka badan di depan sana. Sorry, so. DPC terlalu besar dan instant pick up terjadi oleh Skylar. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam untuk bisa melindungi seorang Muesa. Dengan adanya Sosok Purify menuju ke arah belakang dan Skylar udah menuju ke arah Immortality. Terlalu keras untuk bisa dimakan. Terlalu banyak cara untuk bisa mendapatkan Skylar di arah backline. Dan Skylar kalau untuk menjadi target utama kayaknya mereka turunkan sih. Iya, susah banget sih kayaknya buat nangkep karena Skylar ya. Ya dia pasti main di belakang juga ya. Heeh. Dan kita belum melihat ada Athena Shield mungkin dipegang dengan baik untuk Soriso. Atau mungkin untuk Mueza juga. Jadi mereka masih cukup ya bisa lah dihadapi secara head to head langsung. Tapi ya bicara soal front to back ini dipegang dengan RRQ Hoshi. Kayak untuk jawaban untuk dari mereka ya tarik ulur aja. Pancing Darren-nya. Nah ini dia nih. Ketika Darren-nya tumbang 4 tahun 5 mungkin itu bisa merubah kondisi. Meskipun ya nggak mesti kalau sampai Skylar nggak ke pick off. Ya, dan dari sisi Muezanya sih Om, yang aku cukup penasaran dengan adanya Gatot ini. Apakah benar-benar hanya akan mengandalkan ultimate-nya saja nanti ketika RRQ Hoshi masuk? Bisa ini untuk misain kan. Jadi Oke. ada distraksi yang langsung Iya. menuju ke Skylar. Cuman itu cuman ngebaying time. Jadi butuh cepet juga untuk bisa berhadapan dengan yang ada di barisan depan seperti tadi. Berarti follow up damage-nya ini juga ya, yang Yap. harus benar-benar responsif banget atas apapun pergerakan yang dibawakan oleh Dewa United. Dan timingnya juga pasti harus ready nih, jangan sampai ketika Mueza ngebuka lompatan tersebut teman-temannya dia punya source skills yang diharapkan. Karena kita tahu nih trigger dari RRQ Hoshi dari tadi untuk ngabisin resource itu ada banget. Indok apalagi kan selalu ada di area frontline. Apalagi Muesa mau pakai revitalize 10 biji juga nggak bakal bisa menahan damage dari seorang Skylar. Benar, nggak Ya bisa salah. dia menahan damage dari seorang Skylar ini. Iya. Jadi bisa dibilang pastikan Mueza dapetin avatar Guardiannya ketika seorang Skylar tahu entropinya di mana, ya kan? Dan juga dia punya Purify dan itu targetnya dia. Ya. Dan juga ini bisa jadi duel buat Watt juga sih. Karena Watt posisinya benar-benar harus dicari. Karena dia bisa saja tiba-tiba muncul di belakang. Nah, Watt kali ini dia harus pakai power of Spear of Distraction-nya biar tahu vision. Tapi lihat, Council Gaming transfer akan mencegah seorang Ido. Free hit dari belakang, hantaman pada tumpul mencegah seorang Tyrant. Mereka posisinya terbuka dengan sangat bebas dan pada power of retribution gagal dari seorang Ring. Mundur ke arah belakang, lihat Pestera Soplay-nya terbuka dengan sangat bebas. Kehilangan seorang Case, tapi Awat di sini mencoba untuk melakukan penahanan diri melawan seorang Tyrant. Semaksimal mungkin menghindari seorang Tyrant, tapi Tyrant sekeratul maut. Dan Tyrant harus ditumbangin dengan double kill dari Awat. Kehilangan Skylar, kehilangan Susujin, biasanya sangat bisa diselamatkan oleh Awat dengan sangat cepat. Tapi hanya berbeda sepersekian detik saja. Kalau misalnya RRQ Hoshi tadi berhasil nge-hold lebih lama, ini mungkin jadi malapetaka oleh Dewa United. Tapi Oh, jangan lupakan, ini dia bisa numpangin seorang Ray, tapi Enhance Sword-nya. Karena Winter Crown mencoba menyelamatkan diri bersama dengan Immortality dan selamat. Ray still survive in the midland. dan sekarang ada Dewa United memperbesar kemungkinan mereka untuk kembali lagi bertahan, kembali lagi membalikkan keadaan. Karena gold yang sudah ditabung oleh RRQ Hoshi hilang begitu saja. Ya, ini tugas sih memang untuk Watt juga ya. Bicara soal marksman sampai dengan di late game tadi. Ya. Watt masuk di momen yang sangat tepat menurutku. Karena entropi waktu itu lagi dipakai buat maju ke depan. Dan gak ada akses tadi buat kabur sama sekali untuk Skylar. Dan mereka resiko tuh besar banget sih Om menurutku ya, dengan ngelepas area top lane-nya dengan super minion yang udah ada juga. Tapi itu resiko yang sangat worth it pada akhirnya mereka pulangin 4 pemain Yep. dari RRQ Hoshi. Lordnya sekarang udah bisa ke meltdown dengan cukup cepat. Jadi
Balik lagi siapa yang akan disiplin, siapa yang bakal menang. Di satu momen lagi ya. Satu menginjak. momen ya. Di menit-menit seperti ini udah jelas satu tim fight, ada blunder di sana ya, tim yang dapat blunder kalah biasanya. Iya ya, meskipun memang kalau kita ngomongin dari segi turret nih, oke. Arkeologi masih punya 3 base turret. Tapi masuk menit 19, masuk menit 20, sekalinya hilang bisa semenit. Bener. Yap, tapi pressure-nya lebih besar buat Dewa ya. Ya. Karena mau gak mau mereka harus bisa ngerapiin dulu misalnya buat lane-nya. Galen om. Iya makanya itu Iya, dia. lane ya. Apalagi di lane jauhnya nih, di top lane-nya. Ini bahaya banget buat Dewa. Kalau sampai selalu bisa nyebrang dari sungainya, ya mereka gak bakal bisa nanti buat kontesnya enak nanti. Karena kalau mereka kontes di luar, terus mereka hilang 2, hilang 3. Yep. Bisa langsung tabrak nanti. Ya ya, dan ngeliat dari segi itemization. Ya memang untuk Athena bukan jadi pilihan. Sepertinya baru karena Radiant Armor aja untuk kedua belah sisi frontlinernya sejauh ini. Yap. Dan kita melihat satu Oracle nih akhirnya nih ya. Ada tambahan mungkin Oracle, efek regen juga bisa didapatkan untuk Gatot Kaca dengan battle spell dia Revitalize. Tapi tempo agak sedikit pelan nih sekarang melihat bagaimana Dewa ternyata sanggup. Ini sudah bisa mengimbangi permainan dari Arkeology. Jadi Arkeology juga memang mereka bisa main agresif, Betul. tapi agresif juga harus bisa melihat posisi ada di mana nih si Wattnya. Nah, Karena tadi Watt pemain terakhir yang masuk loh. Iya. Tapi nggak buka badan. Iya, iya benar-benar. aku ngeliatnya om ya, Darren ini kalau untuk fokus ke arah Watt ini agak cukup berbahaya. Kenapa? Dia terlalu banyak yang keluar soft skillnya, Petrify-nya juga nggak terlalu worth it. Mendingan ke arah Free sekalian Petrify-nya. Iya, karena Biar ini nggak punya power of retribution di sana. ya, karena sekarang kalau aku ngeliatnya ya, Dewa ini mereka nunggu Darren juga loh. Darren buka di mana, naganya di mana, udah itu dulu dibuat sekarat nih. Kalau mau sekarat, kalau enggak ya tim fight pasti initiate di sana. Sedangkan kalaupun sekarang pun ada Blade Armor kondisinya adalah Watt udah terlalu full dia. Iya. Dia penet dan bahkan dia pakai sosok khas Klaus sebagai respect. Ada DHS juga loh. Iya, di sana dia sebagai respect. Iya, Karena iya. memang kondisinya nggak bisa pakai ada Wind of Nature kan. Head to headnya bukan dengan magic, dengan physical, tapi magical di situ Skylar. Iya, tinggal gimana PR dari Dewa United untuk mengulang tim fight yang tadi. Waduh, Dairon nggak boleh sembarangan dan bahkan nggak boleh buka Black Dragon Transform untuk defensif itu nggak boleh sama sekali Nevin. Ya harus lebih sabar terlebih dahulu. Ini nungguin juga dari Wattnya sampai show di map mungkin buat Arkeology untuk langsung nge-trigger karena Lordnya karena sekarang conceal play. Oke, Flicker, Winter Crown telah dibuka kali ini oleh permasukan dari tim Dewa. Akankah coba dibalikan kembali keadaannya, kondisinya udah mulai di take over. Mereka melihat posisi Watt udah kembali lagi Muesa, datang Muesa. dengan standby. Tapi lihat Muesa mencoba menarikkan suara Skylar. Muesa. Dia mencerminkan dan Muesa kali ini menjadi sebuah tameng dari Skylar. Tapi nampaknya permasukan dari tim Ararkyo. Mereka kehilangan Bray dan the power of retribution ada di tangan dari sosok seorang sosok dan seperawat Sopriani. Berhasil memakan sosok seorang Sosodin. Gak ada jalan untuk pulang. Shutdown pun terjadi. Lord memang berhasil diamankan oleh Arkeology tapi hanya satu pemain saja yang tersisa dari Arkeology. Dicari. Uh-oh. Dan Watt akan mulai maju lebih dalam sepertinya. Best Reska, seperawat Supriyadi. Menjaga Best, gak boleh apa terjadi. Skylar dengan sangat cepat diselesaikan kali ini minionnya. Tapi Catherine Fletcher gagal dan lawan. Kali ini Saudade, seperawat Supriyadi hampir saja bisa melakukan endgame. Minionnya tidak ada dan lawan harus recall ke arah belakang. Almost is never enough. Tidak ada wave minion untuk Dewa United. Arkeology punya kesempatan tambahan untuk saat ini. The reset. Masih bisa bertahan tadi dengan hilangnya minion yang terakhir juga. Wow. Tapi Lord Evolve-nya akan menjadi Lord gratis juga dan reset poin masih untuk Dewa. Bukan tanpa alasan namanya tercantum super di depannya. Wow. Tapi itu dia Supriyadi pemain tua. Mantan juara MPL season yang pertama. Ini benar-benar ngebuat kita bertanya-tanya kayak what? Apa yang dia lakukan dengan resiko setinggi itu dan dia berhasil menemukan satu persatu player RRQ dan tribute juga ke Mueza. Cara dia untuk nge-hold Skylar supaya dia nggak ikut karena team fight. Nah, ya, karena itu bahaya banget dan benar-benar Itu krusial dipisahin banget, juga. iya. Dan satu lagi sih karena Gatot Kaca ini kan magic damage. Betul. Nah, untuk bisa nahannya lumayan rumit ya, karena Wind of Iya. Nature gak bakal berfungsi sama sekali. Iya, meskipun udah akhirnya tumbang juga ya, tapi itu Betul. buying time yang cukup lama. Dan jauh posisinya. Itu kalau Jauh mati, banget. kalau tumbang Skylar sama Mueza, Iya. MVP-nya votingnya gue Mueza. Fix. Fix ya langsung, karena dapetin sosok Nathan itu
itu juga nggak mudah. Dapetin Skylar susah banget. Iya, dan sekarang Merubah memang masih bisa diamankan. Semua kondisi akan kembali lagi menjadi normal, tapi satu pemain hilang saja. Itu menurut aku akan jadi bahaya besar. Setuju ya. Masuk dengan menit-menit yang krusial nih. Sekali Iya. terpick up ya 70 second lah. 60 70 70 second itu bisa terjadi dan lihat sudah mulai berganti semua item-itemnya. Ada 3 Winter Crown yang diambil. Ini biasanya untuk pengganti kalau Immortal sedang cooldown juga. Ya. Bisa jadi nanti ada Rose Gold Meteor juga untuk progres dari jual beli macro play. Dan kedua tim ini tidak ingin mengambil resiko lebih jauh lagi. Mereka akan menunggu untuk evolve Lord berikutnya. Kalau secara dari DPS, Ya. keuntungan untuk Arki Hoshi adalah mereka punya DPS yang sangat cepat sekali. Tapi mereka cuma punya 1 damage. Mereka hanya bergantung untuk Skylar. Jadi kalau hal yang sama kembali terulang, dia di zoning. Untuk di sisi yang berbeda ini bisa dimakan. Dari Dewa mereka punya power seperti itu. Dan jujur ya Om, ini menurut aku untuk Lord selanjutnya akan lebih menguntungkan buat Dewa. Lane jauh dari Arki Hoshi, ini berarti kan harus dipegang sama Skylar kan? Atau mungkin ada opsi lain, aku nggak tahu. Tapi yang jelas Skylar akan jadi harapan besar lah untuk ngejaga lane ini. Dan kalau misalnya ini bisa dimaksimalkan oleh Dewa United, mereka bisa secure Lordnya. Tapi ingat, Lord bukan menentukan kemenangan. Ya betul banget, tapi tentunya jangan lupakan juga di sana Watt udah membuka badan. Ini vision yang berbahaya sih, karena mereka belum ada yang tahu di mana para pasukan Oracle lainnya. Dan sedangkan Skylar, kali ini mereka masih kehilangan vision atas Skylar dan belum ada yang bisa menempel ke arah seorang Skylar. Ivan Mueza. Ya, itu dia yang jadi satu masalahnya juga. Siapa yang akhirnya akan coba untuk nempelin Skylar lagi? Apakah Mueza yang akan ditumbalkan nantinya? Atau mereka udah punya game plan yang lain? Karena pastinya Aroki Hoshi sudah mulai beradaptasi juga. Mereka pengen Skylarnya lebih safe untuk di momen ini. Atau bahkan Skylarnya justru jadi lebih jauh untuk ngedorong lane di bawah. Oke, Skylar makin lebih jauh dan jangan lupakan kalau tim fightnya disambut oleh Dewa dan Araki berhasil menahan dengan adanya 4 atau 3 versus 5 dan buying time yang terjadi, Skylar bisa dapetin endgame Ya, itu Mueza. juga nggak berguna. Tapi dilihat di depan sana, Mueza akan coba di target utama, fokus menuju ke arah Skylar. Apa taraf guardiannya? Gagal dapetin Skylar, dia hilang begitu saja. Lord, Distraction yang dilakukan menuju ke arah Lord. Lihat, fokus ke arah belakang dan Retribution berhasil mendapatkan Lord. Ray di sana mencoba untuk bertahan ke Petrify Gaming, tampaknya tidak bisa. Tapi Lordnya di sini dan sorry saudara Chapta, tersisa 5 berbanding 2. Ini bencana dan lihat Skylar menangkap seorang Kiska ada jalan untuk pulang. Ini bencana. Arargil Jose berhasil membalikan kembali keadaan dan mendapatkan kemenangan di match yang pertama.